Perkenalkan, nama saya Fajar Fawaz-Yakti dengan akhiran NIM 004. Untuk peta umum sendiri merupakan peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, mencakup kenampakan alam seperti sungai, gunung, dan danau, serta kemampuan sosial budaya seperti jalan raya, jalur kereta api, dan pemukiman. Peta ini bersifat serbaguna dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Dalam pembuatannya, peta umum menyajikan berbagai unsur di muka bumi dan terdiri dari beberapa jenis. Untuk jenis-jenisnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Agung Bagus Terdewa Hyundana dengan akhiran NIM 024. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis peta umum. Yang pertama terdapat peta topografi. Peta topografi menunjukkan gambaran permukaan bumi yang dapat diidentifikasi berupa objek alami maupun buatan. Peta topografi memperlihatkan objek-objek di permukaan bumi yang dihitung dari permukaan laut dan berupa garis-garis kontur, yang dimana setiap garis kontur mewakili suatu ketinggian. Yang kedua terdapat peta kartografi. Peta kartografi adalah representasi visual dari permukaan bumi atau wilayah tertentu yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip kartografi. Peta ini menyajikan informasi geografis, spasial, dengan menggunakan simbol warna dan skala tertentu untuk membantu pengguna dapat memahami lokasi, jarak, dan hubungan antara elemen yang ada di dalamnya. Yang terakhir terdapat peta chorografi. Peta chorografi adalah peta yang menggambarkan suatu wilayah dalam skala tengah hingga kecil, menampilkan karakteristik geografis utama seperti bentang alam, kota, dan batas administratif. Peta ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang suatu daerah tanpa detail yang terlalu rinci. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fajar Fawaz-Yakti dengan akhiran NIM 004. Untuk jenis yang berikutnya itu adalah peta negara. Untuk peta negara sendiri merupakan jenis peta yang menggambarkan wilayah suatu negara secara detail, mencakup batas administratif, kondisi topografi, infrastruktur, serta berbagai aspek sosial dan ekonomi. Peta ini berfungsi sebagai alat yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti pendidikan, perancangan pembangunan, navigasi, hingga analisis geografis. Berdasarkan fungsinya, peta negara dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Antara lain ada peta fisik, yaitu menampilkan kemampuan alam seperti gunung, sungai, danau, dan yang lainnya. Kemudian ada peta politik, itu menunjukkan batas wilayah administratif seperti provinsi, kota, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada peta tematik, menyajikan informasi khusus seperti kepadatan penduduk, persebaran sumber daya alam, tingkat urbanisasi, dan yang lainnya. Untuk gambar di samping merupakan contoh dari peta negara, yaitu peta negara Indonesia. Yang selanjutnya itu ada peta dunia. Peta dunia sendiri merupakan representasi visual dari seluruh permukaan bumi yang menampilkan benua, samudra, negara, kota, dan berbagai fitur geografis lainnya. Peta ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana bumi terbagi secara politik dan fisik, serta bagaimana berbagai wilayah di dunia saling terhubung. Peta dunia sendiri merupakan alat yang sangat penting untuk memahami geografi global, hubungan antar negara, dan distribusi sumber daya alam. Di samping merupakan peta dunia, ya sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruli Arisandi dengan akhiran NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan peta khusus atau peta tematik. Nah, pengertian peta tematik itu adalah peta yang menampilkan informasi khusus mengenai suatu tema tertentu, baik itu aspek fisik maupun sosial budaya. Apa aja sih fungsinya? Yang pertama itu untuk menyajikan informasi spesifik terkait tema tertentu. Yang kedua, membantu analisis dan perencanaan dalam berbagai bidang seperti kependudukan, curah hujan, dan sumber daya alam. Nah, yang pertama ada jenis peta curah hujan, yaitu menampilkan distribusi intensitas curah hujan dalam satuan milimeter. Nah, pada gambar di samping ini merupakan peta curah hujan pada Januari 2018 yang dikeluarkan oleh BMKG, menunjukkan distribusi curah hujan di berbagai wilayah Indonesia, berguna untuk analisis iklim dan mitigasi bencana. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis peta tematik yang lain. Yang kedua itu adalah peta kepadatan penduduk, yaitu peta ini menggambarkan jumlah penduduk dalam suatu wilayah.
dibandingkan luasnya. Yang kedua, ada peta sumber daya tambang. Ini menunjukkan persebaran sumber daya alam seperti emas, nikel, batu bara, dan lain-lain. Pada gambar peta yang sebelah kiri, yang warnanya biru ini, yaitu peta kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2013 yang dikeluarkan oleh BPS, memvisualisasikan distribusi kepadatan penduduk berdasarkan jumlah jiwa per kilometer persegi, digunakan dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan sosial. Nah, peta di sampingnya yaitu adalah peta persebaran sumber daya tambang bermanfaat untuk industri, pertambangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Adi Silvanta Munte. Di sini saya akan melanjutkan tentang peta hasil pertanian. Yang pertama itu dengan peta Pulau Sumatera yang didominasi oleh karet, kelapa sawit, kopi, coklat, dan hasil hutan. Dan yang kedua yaitu Pulau Jawa, itu didominasi banyak menghasilkan padi, teh tembakau, jagung, dan kopi. Dan yang ketiga itu Pulau Kalimantan, yang itu akan kaya kelapa sawit, hasil hutan, dan karet. Keempat itu Pulau Sulawesi yang menghasilkan cengkeh, pala, dan kopi. Yang berikutnya yaitu Pulau Maluku dan Papua yang terkenal dengan pala, sagu, dan hasil hutannya. Berikutnya itu Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang memproduksi utama itu adalah padi, jagung, dan hasil hutan. Baik, saya lanjut dengan peta geologi, yaitu formasi geologi, yaitu peta ini menampilkan beberapa formasi bantuan utama seperti formasi Buyan Beratan Batur di bagian tengah utara yang berhubungan dengan aktivitas vulkanik. Dan berikutnya itu batuan Gunung Agung di bagian timur menunjukkan aktivitas vulkanik aktif. Dan struktur geologi peta ini juga menunjukkan patahan dan sesar yang berperan dalam pembentukan landscape Bali. Dan yang terakhir yaitu aktivitas vulkanik bagian utara dan tengah Bali, terutama sekitar Gunung Agung dan kaldera Batur. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh saya atas nama Fitri Gusmitasari dengan akhiran NIM 011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen peta. Unsur-unsur peta merupakan bagian-bagian yang menyusun sebuah peta. Beberapa unsur peta tersebut antara lain, yang pertama ada judul, yang kedua adalah garis tepi, yang ketiga adalah skala. Khusus skala kita bagi menjadi dua topik lagi, yaitu skala pecahan atau skala numerik, dan yang kedua adalah skala kata atau skala verbal. Tentunya komponen peta ini lebih dari 3 cakupan ini, namun saya hanya akan menjelaskan 3 ini saja. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan judul peta. Tentunya judul peta berfungsi untuk menggambarkan dan menginformasikan isi peta. Sebelum seseorang atau pengguna membaca peta, tentunya melihat judulnya terlebih dahulu. Peletakan judul peta umumnya ada 2 opsi, yaitu di tengah atas dan di bagian bawah peta. Pada contoh di sini peletakannya yaitu tengah atas. Selanjutnya adalah garis tepi. Garis tepi atau bisa disebut juga border merupakan garis yang terletak di bagian tepi peta. Jadi ujung-ujung garis ini saling bertemu dengan garis yang berdekatan. Biasanya garis tepi peta dibuat tebal dan rangkap 2. Namun pada contoh kali ini bisa dilihat bahwa garis tepi tersebut dibuat dengan lebih tebal. Selanjutnya adalah poin terakhir, yaitu skala peta. Jadi skala peta adalah bagian penting dalam peta yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama skala pecahan atau skala numerik, dan yang kedua adalah skala kata atau skala verbal. Dari yang pertama yaitu skala pecahan atau skala numerik, yang dinyatakan dalam bentuk pecahan atau angka perbandingan
Misalnya pada contoh yang tertera di slide ini yaitu 1:360.000, yang berarti 1 cm di peta sama dengan 3,6 km di lapangan. Yang kedua adalah skala kata atau skala verbal. Skala kata atau skala verbal ini merupakan skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat lengkap. Misalnya, contoh dari skala verbal atau skala kata ini adalah 1 cm pada peta berbanding dengan 500 meter di permukaan bumi. Sekian dan terima kasih penjelasan saya. Selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak. Perkenalkan, saya Immanuel Klein Celestine dengan NIM 19135-11044 akan menjelaskan mengenai orientasi peta sebagai salah satu komponen pembentuk sebuah peta. Jadi arah mata angin adalah elemen wajib dalam peta untuk memastikan kejelasan arah. Bentuknya beragam mulai dari 8 sudut, 4 arah utama, hingga hanya menunjukkan utara. Keberadaannya membantu pembaca memahami peta dengan lebih mudah. Jadi tipe-tipe arah mata angin yang tadi saya sebutkan bisa dilihat di gambar yang ada di bawah tulisan itu. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Mahmud Kefula dengan NIM awalan 22 dengan NIM akhiran 95. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang garis astronomis. Itu garis yang melintang dan membujur di atas wilayah-wilayah yang ada. Garis-garis ini disebut garis astronomis, yaitu garis khayal yang digunakan untuk menentukan posisi suatu tempat di permukaan bumi. Nah, terdapat 2 jenis garis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang atau latitude, garis horizontal yang melingkari bumi dan berfungsi menentukan zona iklim atau musim. Sedangkan untuk garis bujur yaitu longitude, garis vertikal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, berfungsi menentukan zona waktu suatu wilayah. Oke, next. Baik, untuk selanjutnya yaitu letterning atau tata penulisan pada peta. Letterning adalah aturan penulisan pada peta yang membantu membedakan berbagai unsur geografis. Berikut aturannya, yaitu huruf kapital tegak digunakan untuk nama ibu kota, negara, benua, dan pegunungan. Untuk huruf kapital miring digunakan untuk nama samudra, laut, selat luas, dan teluk luas. Seperti yang ada di gambarnya, yaitu Laut Jawa di sini. Nah, untuk huruf kecil tegak digunakan untuk nama kota kecil dan gunung, tapi huruf awalnya tetap besar. Nah, untuk huruf kecil miring digunakan untuk nama sungai, danau, selat sempit, dan teluk sempit. Baik, perkenalkan, nama saya Firdaus Haji Saputra dengan NIM 22135111091. Di sini saya akan menjelaskan tentang warna dalam peta. Warna dalam peta tidak hanya mempercantik tampilan, tetapi juga menyampaikan informasi tentang kondisi permukaan bumi. Berikut merupakan beberapa warna yang umum digunakan dalam membuat peta. Yang pertama adalah warna hitam, menunjukkan batas administrasi, lettering, dan detail penghunian. Warna biru menunjukkan perairan atau sungai, danau, laut dengan degradasi warna mencerminkan kedalaman. Warna hijau menggambarkan dataran rendah, vegetasi, dan hutan. Warna merah digunakan untuk jalan raya, kota atau ibu kota. Dan yang terakhir coklat, mewakili daerah tinggi atau pegunungan dengan kemiringan jurang. Nah, ini di sebelah kanan merupakan contoh dari penggunaan warna dalam peta. Terdapat di atas peta itu terdapat warna merah yang menggambarkan jalan raya atau kota. Daerah yang memiliki dataran tinggi diwakilkan dengan gambar coklat. Next. Selanjutnya adalah simbol dalam peta. Simbol adalah tanda konvensional yang digunakan untuk mempresentasikan objek nyata. Syarat simbol yang baik, yang pertama kecil, agar tidak memakan banyak ruang pada peta. Yang kedua sederhana, mudah digambar dan dikenali. Yang ketiga jelas, artinya menghindari kesalahan interpretasi. Jenis-jenis simbol diantaranya
Yang pertama, simbol titik menunjukkan lokasi suatu tempat, simbol garis digunakan untuk batas administrasi jalan atau sungai, dan simbol luas merupakan wilayah dengan ukuran tertentu. Berikut merupakan contoh dari penggunaan simbol dan simbol itu sendiri. Pada garis lurus hitam berarti batas negara. Pada garis lurus patah-patah berarti batas provinsi. Pada garis lurus kecil hitam merupakan jalan negara. Pada garis yang sangat kecil hitam merupakan jalan raya. Next. Berikutnya merupakan legenda peta. Legenda adalah keterangan yang menjelaskan tentang simbol tadi dan informasi dalam peta. Biasanya terletak di kotak pada sudut peta, namun dapat ditempatkan di area lain agar tidak mengganggu tampilan peta. Berikut merupakan contoh-contoh legenda peta. Legenda merupakan keterangan kan, makanya garis merah merupakan jalan utama, garis biru merupakan jalan alternatif, garis pink merupakan jalan biasa, garis kuning merupakan jalan tol, garis titik-titik hitam merupakan jalan kereta api, garis titik-titik hijau merupakan batas provinsi, kotak merah merupakan ibu kota, bulat biru merupakan kota, bulat merah kecamatan, dan lampu merah merupakan daerah rawan kemacetan dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada kesimpulan, yaitu peta adalah representasi permukaan bumi yang digunakan untuk memahami wilayah serta menganalisis berbagai fenomena. Secara umum, peta terbagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus atau tematik. Peta umum memberikan gambaran luas suatu wilayah seperti peta topografi, kartografi, korografi, peta negara, dan peta dunia. Sementara peta khusus menyajikan informasi spesifik sesuai tema tertentu, seperti peta curah hujan, kepadatan penduduk, penyebaran hasil tambang, hasil pertanian, dan geologi. Untuk memastikan keakuratan dan keterbacaannya, peta memiliki berbagai komponen utama, seperti judul peta yang menjelaskan isi, garis tepi sebagai batas, serta skala peta yang menunjukkan perbandingan ukuran sebenarnya, baik dalam bentuk numerik, grafik, maupun verbal. Selain itu, orientasi atau mata angin menunjukkan arah, garis astronomis memberikan koordinat geografis, tata penulisan memastikan keterbacaan, serta warna dan simbol yang digunakan untuk membedakan elemen-elemen dalam peta, yang kemudian dijelaskan dalam legenda. Sumber dan tahun pembuatan menjadi faktor yang sangat penting untuk dalam memastikan keakuratan data. Sedangkan inset peta digunakan untuk memberikan tambahan informasi atau perluasan wilayah tertentu dengan berbagai jenis dan komponen yang ada. Terus peta juga menjadi alat yang sangat penting dalam berbagai bidang, baik untuk memahami kondisi geografis, mendukung analisis data, hingga membantu dalam perencanaan dan penelitian ilmiah. Mungkin dari saya cukup segitu. Dari saya terima kasih.